Dede, semangat, fraternitas, Dina. Kalau minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian harian, maka hari ini kita akan kembali mengikuti pembelajaran daring seperti biasa. Jadi Ibu harap anak-anak kami sekalian tetap semangat mengikuti daring kita hari ini sampai selesai. Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu dengan sikap disiplin dan energik mengetahui tentang kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya, dan dapat mengambil hikmah dari masing-masing kerajaan yang ada. Kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam. Ada Samudra Pasai, Perlak, Aceh, Banten, Demak, Mataram Islam, Banjar, Gorontalo, Ternate, dan Kesultanan atau Kerajaan Tidore. Nah, Aceh disebut Serambi Mekah atau pintu masuk perkembangan agama Islam. Mengapa nanti Aceh menjadi pintu masuk perkembangan agama Islam? Jawabannya, karena di Aceh nanti terdapat 3 kerajaan yang bernuansa Islam pertama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Perlak, itu berdiri pada abad ke-8. Kemudian nanti ada Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Dan yang terakhir ada Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-16. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak itu berlokasi di Aceh Timur, di daerah Perlak atau ada di Aceh sekarang ini. Kemudian Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama yang bercorak Islam. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di Aceh Reyuk atau sekarang disebut sebagai Aceh Besar. Itu merupakan lokasi di mana keberadaan Kesultanan Aceh. Kemudian Kesultanan Aceh berdiri sejak tahun 1507 sampai 1903, di mana pendirinya adalah Ali Mugahayat Shah. Sebenarnya sudah didirikan sejak 1496, namun resmi dijadikan sebagai kesultanan mulai tahun 1507 sampai 1903. Jadi berbeda dia tahun berdirinya dengan tahun diakui secara sah Aceh terbentuk menjadi kesultanan. Ya, Nako. Nah, kemudian sumber kitab sejarah dari Aceh ini adalah kitab Bustanusalatin, dan Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam yang besar. Ini adalah tokoh yang membawa Aceh mencapai puncak kejayaannya, ya. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai semenanjung Malaya. Ini dia gambar tokoh Sultan Iskandar Muda yang terkenal dari kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, disusun sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Mahkota Alam, yang ditulis dengan huruf Arab dan berbentuk syair Melayu. Iskandar Muda juga terkenal piawai dalam urusan diplomasi atau urusan kerjasama dengan negara lain. Tidak hanya dengan kerajaan lain di Nusantara, tapi juga dengan negara Eropa seperti negara Inggris, Belanda, dan Turki Utsmani, sehingga nanti tidak heran kalau Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Aceh kepada puncak kejayaannya. Ini tadi dia Kabupaten Aceh Besar, terletak di Aceh Reyuk sekarang atau Aceh Besar, ya. Kabupaten Aceh Besar, letak Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh itu didirikan oleh Sultan Ali Mugahayat Shah di atas bekas Kesultanan Lamuri. Jadi sebelum Kesultanan Aceh berdiri, ada satu kesultanan yang berdiri pada daerah itu atau di tanah itu yang disebut sebagai Kesultanan
Lamuri. Nah, ini tadi sumber sejarah Aceh yang sudah disebutkan, yaitu kitab Bustana Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri. Ini dia ya. Biasanya kalau kita muslim baca ayat Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Kalau kitab dari kiri ke kanan, kan baca Alkitab. Mereka dari kanan ke kiri, kita kiri ke kanan ya. Itu kebudayaan Arab. Nah, penyebab nanti Aceh menjadi kesultanan maritim karena pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga banyak pedagang muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangan mereka ke pelabuhan Aceh. Nah, Aceh membangun kerajaannya untuk menjadi negara maritim dengan menaklukkan dengan melakukan berbagai penaklukan wilayah yang dapat mendukung perekonomian Aceh. Dan Aceh mengembangkan Aceh mengembangkan kerajaannya atau kesultanan Acehnya dengan kekuatan militer dengan cara membangun kapal-kapal perang angkatan laut yang mampu mengangkut 600 atau sampai 700 prajurit, khususnya pada masa Laksamana Malahayati. Ya, merupakan tokoh terkenal dari Aceh, salah satu tokoh pejuang perempuan dari Aceh yang nantinya juga terlibat dalam usaha pertahanan kemerdekaan Indonesia atau usaha mempertahankan agar Indonesia bisa merdeka dari daerah Aceh. Jadi selain Tunku Umar, Cut Nyak-Dien, Laksamana Malahayati juga merupakan salah satu tokoh penggerak supaya Indonesia boleh merdeka pada saat itu, ya. Nah, kemaritiman Kesultanan Aceh. Aceh berhasil mengalahkan armada Portugis di Pulau Bintan. Dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh pada saat itu sebagai wilayah kemaritiman adalah masyarakat Aceh bukan masyarakat agraris, sedangkan hasil pertanian yang sangat diperlukan bagi keberhasilan perang dan perdagangan. Sehingga wilayah pedalaman tidak mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat kota. Kemudian persatuan antar penduduk Aceh yang sangat longgar. Dan perkembangan kota berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat pedalaman dalam menunjang kebutuhan kota. Dan peran kelompok-kelompok elit kerajaan tidak selalu mudah dikendalikan. Jadi kalau di Aceh itu ada beberapa ada beberapa gelar yang diberikan kepada kaum bangsawan. Seperti kalau gelar Cut itu merupakan perempuan Aceh yang berasal dari keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan sering dijuluki sebagai orang berdarah biru, ya. Bukan darahnya yang biru, tapi itu julukan kepada mereka. Kemudian kalau bagi bangsawan laki-laki itu gelarnya Teuku ya. Kemudian kalau bagi kaum ulama julukannya Tengku. Itu dia. Berikutnya kerajaan Demak yang didirikan pada abad ke-16 juga. Nah, itu dia salah satu Masjid Agung Demak. Dan bukti keberadaan kerajaan Demak, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit, ya. Jadi Masjid Agung itu merupakan bukti keberadaan kerajaan Demak, kemudian dia ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Mungkin pertanyaannya, apa buktinya? Nah, Rana Patah merupakan pendiri kerajaan Demak. Rana Patah sendiri itu merupakan keturunan raja terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya yang kelima. Kesultanan Demak.
Demak terletak di Jawa Tengah. Kemudian Kesultanan Demak itu berdiri tahun 1500 sampai 1568 dan merupakan kesultanan Islam pertama yang ada di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Nah, Raden Patah lah juga perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478, dan kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, Demak mencapai puncak kejayaan tadi pada masa Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Nah, Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat, serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur pertaniannya dan menghasilkan beras yang melimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Bukti kemaritiman Kesultanan Demak. Demak memiliki kapal jung yang sangat besar, terbukti dari laporan Alfonso de Alburquerque ketika berada di Malaka. Nah, Demak menguasai bandar-bandar dagang penting yang ada di pesisir Jawa. Dan menurut Tom Virus, Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur dengan komoditas beras yang melimpah. Dan Demak itu ternyata memiliki 40 kapal jung yang melayani jalur perdagangan Jawa hingga ke Palembang. Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, nanti di dalam Kesultanan Demak ada yang namanya Wali Songo yang menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Demak. Dan selain 9 Wali Songo, ada juga wali lokal yang berpengaruh. Minggu lalu, materi kita sudah membahas mengenai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan anak-anak kami sekalian. Dan tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, jaga jarak, dan gunakan masker kemanapun anak-anak kami sekalian pergi. Kerjakan tugasnya sampai selesai dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.